Jadi sangat sederhana sekali, seadanya. Tapi rutin setiap malam minggu itu mengadakan kajian dengan rutin, dengan seadanya. Itu ternyata Allah memberi kemudahan lah. Walladzina jahadu fina lanahdyanahum subulana, itu kalau kita berjihad mencari keridhaan Allah, Allah akan memberikan jalan-jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Majelis Tafsir Al-Quran MTA Cabang Bayat yang beralamatkan di Dukuh Konang, Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Perkenalkanlah, saya diamanati dari MTA Cabang Bayat sebagai Ketua Cabang Bayat. Nama saya Gianto. Saya diamanati dalam kepengurusan MTA Cabang Bayat ini sebagai pengurus yang keempat. Sudah perubahan 3 kali. Kemudian saya dibantu Sekretaris Cabang Bapak Saimo, dibantu Bendahara Cabang Bapak Suwanto. Di cabang ini juga dibantu dari seksi-seksi, beberapa seksi, ada seksi TPA, seksi pendidikan, ada seksi Satgas, seksi pembangunan, ada seksi macam-macam, seksi remaja, seksi perjodohan dan sebagainya, banyak sekali seksi. Saya dibantu dari beberapa seksi untuk menjalankan dakwah di Cabang Bayat ini. MTA Cabang Bayat berdiri tahun 1982. Pada waktu itu bersamaan peresmiannya dengan cabang Karangdowo 1, yang pada waktu itu memang saya sendiri masih kecil, mungkin tahun 82 itu masih di SD kelas 6 tidak salah, tapi sudah mengetahui pengajian itu. Pertama kali kan menempati Masjid Konang, yang pada waktu itu juga pesertanya ya agak banyak juga, sampai mencapai 70-80 peserta. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu dan mestinya ilmu yang disampaikan dan dalam penerapannya mengalami pergolakan, jadi mengalami namanya, kalau ilmu itu sudah diamalkan, kalau tidak sesuai dengan apa yang diyakini atau apa yang sudah biasa berjalan di masyarakat, itu kan menjadi berbeda. Keyakinan yang sudah terbiasa berjalan, entah itu sadranan, baik itu kurufat, selamatan yang berbau kemusyrikan. Sehingga dari kejadian itu menjadikan pengajian menjadi komplain warganya itu. Jadi di sisi lain mau mencari ilmu, di sisi lain penguasa tidak membolehkan, dalam hal ini kepala desa. Sehingga setelah dari kejadian itu tidak boleh pengajian di Masjid Konang, yang tadinya di Masjid Konang kemudian tidak diizinkan.
Pengajian yang didirikan di masjid itu kok bertentangan dengan ajaran yang sudah ada. Ya, ini masyarakat yang tidak terima, atau istilahnya masyarakat ya tidak rela dengan adanya perubahan-perubahan itu tradisi yang sudah berlaku bertahun-tahun sehingga ditinggalkan, dan nanti akhirnya tokoh masyarakat dengan kepala desa itu sampai pada yaitu istilahnya suatu keputusan untuk istilahnya ya membubarkan pengajian yang sudah ada itu. Pertama itu, kedua kalinya nanti ajaran yang demikian ini kan bertentangan dengan aturan yang ada, maka nanti diharapkan untuk pindah dari masjid atau pergi dari masjid. Desa itu melibatkan Pak Lurah sama staf atau sama pamong yang lain, sehingga datang ke masjid dengan terus terang ini memerintahkan supaya pengajian yang ada dibubarkan, dan kalau tidak mau dibubarkan harus pergi dari masjid. Ini pun disampaikan juga oleh Pak Lurah. Pak Lurah merasa keberatan. Ini Pak Jadi, saya mendapat tuntutan dari para masyarakat saya bahwa apa yang diajarkan pengajian dari Pak Jadi ternyata bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Saya sebagai wakil daripada semua masyarakat ini menyampaikan dengan tuntutannya, yaitu pertama, ini pengajian yang sudah ada supaya dibubarkan, dan kalau tidak mau dibubarkan supaya meninggalkan masjid itu, karena masjid itu tidak untuk begitu itu adanya pengajian-pengajian itu nanti tujuannya bertentangan dengan tradisi yang sudah ada, yang alasannya itu. Setelah kejadian itu dari kepengurusan itu kemudian bersikap kalau sudah seperti ini bagaimana, sehingga baik konsultasi kepada perwakilan sampai kepada al ustadz, kemudian dinasihati banyak-banyak, yang penting masih berdiri ya, masih ada, walaupun beberapa personil tapi masih mau untuk mengaji, tetap dikirim guru dari pusat. Sehingga dari kejadian itu, dari warga yang dari masjid itu 70 sampai 80 itu, sehingga mengkristal itu menjadi hanya sekitar 10 sampai 15 orang. Sudah melalui itu penyaringan atau ya tantingan, jadi tanting itu masih mau meneruskan pengajian atau tidak. Sehingga ditampung di tempat rumahnya pada waktu itu Mbah Darmo. Mbah Darmo itu bapaknya Bapak Sujadi. Sederhana sekali, dengan rumahnya itu ya masih bambu, jadi dari gedek. Jadi sangat sederhana sekali, seadanya, dengan seadanya betul pada waktu itu. Tapi rutin setiap ya malam minggu mengadakan kajian dengan rutin, dengan seadanya itu. Kita masih dikirim guru walaupun hanya 10 sampai 15 orang itu bisa ngaji rutin. Kemudian itu perjalanan yang sangat panjang sekali, beberapa tahun itu ya. Bagaimana, apakah cabang Bayat itu ya akan seperti ini, karena pada waktu itu dibanding dengan cabang-cabang yang lain itu Bayat itu paling sukar berkembang, karena ya memang daerahnya ya kurvatnya tinggi, orangnya seperti itu. Jadi kebiasaan tradisi yang di masyarakat sangat kuat sekali, lingkungan tidak mendukung sama sekali, lebih-lebih penguasa tidak mendukung, malah menghalangi. Juga perkembangannya itu sangat sulit sekali. Jadi 10 sampai 15 orang ini bertahan bertahun-tahun. Nah, kemudian karena ini harus sambung dengan pusat, kan otomatis harus mengirim pengurus, sehingga Pak Jati sendiri dengan kondisi fisiknya tidak memadai, sehingga diteruskan namanya Bapak Saimo yang sekarang sekretaris cabang. Jadi Bapak Saimo itu awal mulanya juga menyelamatkan cabang Bayat sendiri, jadi nyepeda. Jadi ke Solo itu nyepeda
Tapi berhenti di Juwiring, kemudian bunceng dari Juwiring yang punya sepeda motor, bunceng ke Solo. Nanti pulangnya juga begitu. Jadi turun di Juwiring, kemudian pulang, ngontel lagi. Itu bertahun-tahun seperti itu. Nah, dengan perkembangannya, setelah ya kita dengan istiqomah mengkaji Al-Quran, ternyata Allah juga memberi kemudahan lah, karena kita juga yakin apa yang kita kaji mengacu kepada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kalau kita berjihad mencari keridhaan Allah, Allah akan memberikan jalan-jalannya. Sehingga setelah Mbah Jadi bisa membuat rumah sendiri, sehingga pengajian bisa pindah ke rumahnya Bapak Sujati. Jadi bisa membuat rumah, sehingga ya agak nyaman.